sibuk cari duit sampai lupa cari diri. Itu dua hal yang ironi. Iya. Ironi. Ada ini superhero nih, tau nggak? Apaan tuh? Ironi Man. Iron Man aja. Iron Man itu kedeng. Kalau ambisi menurut gua tuh hal yang besar lah. Kenapa bisa adanya ambisi? Ya karena ambisi itu tercipta dari kemungkinan besar dendam. Ya. Yang ingin direalisasikan. Kebanyakan orang rata-rata terjebak di hal itu. Validasi eksternal. Simpelnya gini, lu pengen apa? Lu maunya apa? Lu tuh siapa? What's up, lur? Welcome again bersama gua di sini ya kan, bersama Brodit di sini di channel cara-cara dasar. Oke, di konten gas. Gas tuh apa, bro? Gabut, Asik seriusan. Oke, di video kali ini kita akan bahas apa nih? Aduh, apa nih, bro? Bahas apa kita? Kali ini kita akan membahas sibuk cari duit tapi lupa cari diri. Anjir. Ini berhubungan sama hustle culture dan kehilangan arah hidup. Budaya kerja keras. Siap. Waduh, ini lumayan. Gimana tuh gua menurut lo tuh? rada berat nih, bro, kalau kata Ya, gua ya. emang sih. Berat ini. Masanya ini lebih ke esensi hidup. Ya, apalagi udah ngomongin ke arah Kayak hidup. Cari diri. Waduh, anjing. Itu cari diri, cari jati diri. Nah, lu hidup di sini ngapain gitu kan? Ya. Nah, sibuk cari duit sampai lupa cari diri. Itu dua hal yang ironi. Ya. Ironi. Lucu. Ada ini superhero nih, tau nggak? Apaan tuh? Ironi Man. Iron Man aja. Iron Man anjing, Ironi Man anjing. Iya. Masuk. Ironi Man. Lanjut. Sibuk cari duit. Menurut gua gini, bro. Gimana tuh? Sibuk cari duit. Ya, siapa sih yang nggak kenal duit, ya kan? Gua juga nggak kenal aja duit siapa sih. Nggak gini. Sibuk cari duit ya. Duit kan ibarat kata kebutuhan ya. Ya. Kita bukan ganti, kayak samarkan bahasanya dengan cari kebutuhan ya kan. Cari duit sampai lupa cari diri. Biasanya itu terjebak dalam ambisi nggak sih? Mungkin bukan bisa disebut terjebak di ambisi. Tapi ambisi itu kan bukan berarti kayak, kalau ambisi menurut gue tuh hal yang besar lah. Mungkin itu tujuan dia tuh cuma misalnya nih ya, lu kerja tuh tujuannya nikah. Nah, jadi lu fokusnya ke situ. Nggak ada hal fokusin lain gitu. Gimana sih? Ini kalau gua gini sih, bro. Lu nyari duit sampai lupa cari diri. Itu kemungkinan Lebih besar. penting mana? Dua-duanya penting. Iya sih. Kalau menurut gua bisa jadi fenomena seperti itu karena lu mementingin itu kedeng. Tar lu. Terjadi. Oh iya, bisa, bro, gini, bro. Sibuk cari duit sampai lupa cari diri. Itu fenomena kemungkinan besar terjadi karena adanya ambisi, bro. Kenapa bisa adanya ambisi? Ya karena ambisi itu tercipta dari kemungkinan besar dendam. Ya. Yang ingin direalisasikan. Betul. Yang ingin direalisasikan. Nah, otomatis misal, ya kan, lu direndahin nih. Oh, lu gini misalnya. Ya kan?
otomatis lu menimbulkan dendam. Walaupun lu nggak mungkin lah lu deketin orangnya sepak, kagak mungkin kan. Dendamnya pun lebih ke ingin membuktikan. Nah, lu kalau udah dendam gitu, itu jadi semangat kan, jadi bahan bakar. Kayak wah anjing gua harus ngebuktiin nih. Nah, dengan lu ngebuktiin itu dengan cara apa? Nyari duit dong. Misalnya, wah lu nggak punya mobil misalnya. Wah, lu panas nih, lu dendam nih. Wah, anjing gua harus beli mobil nih. Karena dendam itu. Beli mobil pakai apa? Pakai duit kan? Pakai duit. Dicari kan duitnya. Kerja. Nah, terus lu sampai lu sadar. Ternyata lu nyari duit itu buat nyenengin si seorang yang buat ngebalesin dendam itu. Padahal kalau misalnya lu sibuk cari diri, lu nih kerja iya, tapi fokus lu oke, ada waktunya, ada koridornya bro. Misalnya lu lagi kerja, ya lu kerja buat sebagus mungkin, semaksimal mungkin, jangan ngecewain bos lu, jangan ngecewain atasan lu. Tapi misalnya jam kerja udah kelar, ya udah lu sibuk cari diri. Kalau misal begitu, kemungkinan besar dendam kayak modelan buat ngebuktiin ini tuh kemungkinan besar lebih tepatnya keredam gitu. Jadi lu bakal tahu kemana nih arahnya ini. Nah, apa yang lu tuju kan? Apa yang lu kejar? Nah, itu. Jadi nggak lebih pengen ngebuktiin jadinya. Nah, kebanyakan orang rata-rata terjebak di hal itu. Validasi eksternal. Kalau misal lu tahu nih, lu maunya apa, lu nggak mungkin terjebak dalam kayak, wah, gua harus ngebuktiin nih, situ gua bisa beli mobil. Nah, nggak mungkin itu akan terjadi, bro. Lu beli mobil, beli apapun itu, dengan konteks lu sadar, lu butuh, kemungkinan besar kayak itu. Kalau misalnya lu nggak sibuk cari diri lu sendiri, jadi diri lu nih ya kayak semacam, gue bingung ngapain, itu bahaya cuy. Lu disenggol dikit, dendaman, impulsif terjadinya. Asli, kalau misal lu enggak cari jati diri. Makanya kalau kata gua mah, lu sambil cari duit, sambil cari jati diri. Dengan cara apa? Lu upgrade diri. Lu sadar diri. Lu cari senangnya lu di mana. Nah, tuh. Ya kan? Kurang-kurangin gosip. Nah, kurang-kurangin gosip. Banyakin nonton gas. Lebih bermanfaat. Enggak, kalau misalnya lu tahu lu pengen apa, kamu maunya apa? Ikan, misalnya. Kamu makannya apa itu ya? Oh ya, bukan apa? Iya anjir ya. Bukan. Lanjut. Nih, kalau misal lu tahu nih, jati diri lu apa? Jati diri lu apa sih? Jati diri itu apa sih? Simpelnya gini, lu pengen apa? Lu maunya apa? Lu tuh siapa? Simpelnya begitu, bro. Ya kan? Dulu gue mempertanyakan esensi gue hidup di sini ngapain. Nah, sekarang udah ketemu nih, gue pengennya apa, gue maunya apa, dan gue itu siapa. Tahu kapasitas diri. Nah, itu ketika itu lu udah tahu, lu nggak mungkin salah pergaulan pertama. Kedua, lu mau sepusing apapun, lu bakal ada di track yang bener. Dan ketiga, gue yakin lu orangnya aneh. Sama aneh. Lu kontrol tuh ya ada di lu sendiri. Jadi lu aneh di sini positif, bro. Jadi nggak terbawa arus. Ada yang nyenggol, lu nggak peduli. Ada yang ini itu, lu nggak peduli. Lu fokus pada diri lu. Nah, itu pentingnya cari jati diri. Pentingnya cari duitnya, lu butuh makan. Karena itu emang kebutuhan. Emang kebutuhan pokok. Gitu sih kalau kata gua. Bener. Anjir, keren ya? Keren. Iya, jadi jati diri, pengembangan diri itu penting anjir.
tergantung sih. Kalau misal lu pengen begitu-begitu aja ya udah, nggak usah jati diri, nggak usah cari diri, emang, nggak usah. Emang balik lagi kan ada budaya kayak yang tadi itu hustle culture. Iya. Budaya kerja keras kan. Itu emang harus wajib. Cuman lu jangan sampai terlena di situ. Terjebak sampai lu lupa buat lu upgrade diri lu sendiri. Nah, itu cari jadi diri lu gitu kan. Iya, gitu. Kebanyakan orang yang kayak apa ya sebutnya ya, Bro? Kayak hustle culture segala macam itu buat beli ini itu. Sebenarnya nih dia tuh pengen validasi. Lu nggak mungkin butuh sebenarnya nih. Lu beli mobil ya. Itu bukan karena lu mau sebenarnya kalau kata gue ya. Karena validasi sih. Kebanyakan ya, gue bilangnya kebanyakan. Ya kan, beli ini, beli itu. Misal beli HP yang bagus ya kan. Sebenarnya fungsi HP sama aja kan. Ya kan? Tapi kenapa ada HP yang sampai 27 juta misalnya? Iya. Itu karena validasi, Bro. Gengsi validasi dan segala macam, pengen terpandang itu. Coba lu udah tahu diri lu siapa, lu pengennya apa, lu pasti sederhana, yakin gua. Tapi mimpi lu besar. Ya. Itu yang penting tuh. Begitu. Nah, nih buat contoh kasusnya gua ya. Gua udah ibarat kata menemukan lah jati diri gua siapa, gua teh siapa, gua teh ngapain. Gua udah nggak peduli omongan orang yang ngejatuhin ya. Kalau yang ngeritik terus sambil ngebangun lah, gua ambil tampung ya kan, apa yang bagus bisa diperbaiki, apa yang bagus gua ambil. Nah, contohnya begitu. Kalau gua udah nggak peduli, Bro. Orang nyinyir bagaimana, nggak peduli karena gue tahu nih gue mau ngapain gitu. Kalau lu gimana? Sama, gue dapat itu setelah ya melewati banyak fase. Iya sih, bener. Gue nyampe mikir kayak gue kerja tuh dari kapan lah gitu ya, dari awal pertama lulus lah gitu. Gue kerja terus gue sadar itu gue kerja tapi gini-gini aja, tapi nggak dapet ke feel ke diri gue sendirinya gitu apa? Iya, kayak nggak ada dampaknya gitu loh. Gue tuh nyari apa sih gitu maksudnya. Tapi gue di malam hari tuh berpikir kayak gitu. Ini tuh gue tuh di sini tuh ngapain ya gitu. Gue berpikir kan sempat ngobrol di kayak kemarin kan di kongres. Dapat ini tuh kan di kongres kan kalau nggak salah kan. Dapat apa tuh? Dapat feel kayak tujuan arahnya tuh kita tuh kesini loh gitu. Enggak di kongres, Bro. Lebih di belakang lagi. Oh, sebelumnya ya. Kalau kata gua di Warai Story. Ya. Itu gua dapat pembelajaran banyak di situ, ya kan. Banyak sih ya. Ya, kita ngobrol tentang ini tuh arahnya hidup tuh kemana, terus kita tuh siapa, kita tuh apa. Nah, gitu kan? Itu iya. Nyampe akhirnya ya itulah intinya mah nggak bisa diomongin di sini. Berbahaya. Ya, intinya kita lakuin apa yang kita lakuin. Siapa kasih Bang? Ya jadi teh lu kalau misalnya lu udah tahu lu siapa, lu pengen apa, hidup lebih enak, Bro. Nggak kayak mikirin omongan orang lain. Wah, hidup ini lebih enak, Bro. Kenapa orang banyak pusing? Salah satunya kebanyakan dengerin kata orang. Padahal lu sendiri, diri lu sendiri yang bilang, hati lu sendiri nggak didengar. Iya. Nah, itu banyak capek hidup gitu. Salah satunya, Bro. Solusinya nih ya. Solusi dari gua ya kan, untuk sibuk cari duit, lupa cari diri. Ya tetap kerja mah ya tetap aja kerja. Kebutuhan. Sambil tingkatin buat upgrade diri lu. Solusinya ya. Kalau menurut gua harus balance sih. Ya kan? Antara kerja cari duit atau usaha cari duit dan cari diri sendiri. Justru bukan solusi sih namanya, Bro, ini mah. Kayak itu saling melengkapi kalau kata gua. Iya. Kalau misal lu udah tahu jati diri lu siapa, lu kerja lebih enjoy anjir. Tahu apa yang lu kerjain. Tahu apa yang lu kerjain. Terus mau diapain nih? Nah, duitnya misalnya.
simple, lebih terstruktur, Bijak lah, lebih bijak malah. Itu sih. Cukup ya? Cukup nggak penonton? Oi. Goblok. Udah, mungkin untuk video kali ini itu sih ya, cukup lah. Cukup. Karena cari diri sendiri Itu kan juga penting. lu pasti ngalami sendiri. Kita kan nggak bisa kayak nyamain Jalur kita. jalur, maksudnya tuh nggak bisa nyamain momennya tuh sama. Nah, iya. Lu ngalamin misalnya, oh ini nih kayaknya nih gua. Momennya gitu. Nah, kayak gitu kan beda kan? Beda kadang-kadang. Gitu sih. Ya, mungkin sampai sini dulu ya kan video kali ini ya kan. Oke, see you next time, bro. Lanjut.